Sebenarnya belum ada sih penelitian yang menyatakan kalau ruh manusia adalah medan kuantum itu sendiri. Namun beberapa agama dan filsafat ketimuran meyakini bahwa ruh adalah cahaya yang menjadi cikal bakal manusia. Dan cahaya ini menyusup ke dalam semua materi di alam semesta, mulai dari benda mati hingga makhluk hidup. Dan sifat dari ruh ini adalah murni, tidak terkontaminasi oleh pikiran, perasaan, persepsi, bahkan tidak bisa diganggu oleh pihak luar. Dalam tasawuf dijelaskan bahwa yang pertama-tama diciptakan oleh Tuhan di dunia ini adalah Nur Muhammad, di mana Nur Muhammad ini adalah cahaya Tuhan yang menjadi cikal bakal segala ciptaan di alam semesta ini. Cahaya adalah cikal bakal dari segala materi di dunia. Kemudian terbentuklah materi yang awalnya berupa ledakan partikel-partikel subatomik yang lantas berevolusi menjadi galaksi beserta tata surya dan planet-planet yang mengitarinya. Baru setelah itu terciptalah makhluk hidup yang menjadi penghuni dari planet-planet tersebut. Nur Muhammad lantas memecah menjadi percikan-percikan cahaya kecil yang menyusup ke dalam setiap ciptaannya. Di manusia, Nur Muhammad ini juga memercik menjadi ruh manusia. Inilah yang membuat manusia bisa berkesadaran, bisa menjalankan sistem metabolisme, bergerak, berpikir, dan merasa. Nur Muhammad ini tidak hanya cahaya yang menyusup dalam setiap sendi atom-atom dan partikel subatomik penyusun sel kita, tapi dalam keyakinan tasawuf, Nur Muhammad ini juga berperan sebagai penyampai pesan dari Tuhan atau Allah langsung. Sebab sumber cahayanya ini murni langsung dari Tuhan. Karena itulah orang tasawuf itu memaknai kalimat syahadat sedikit berbeda dengan orang-orang Islam mainstream. Bagi orang tasawuf, Muhammad yang ada di dalam kalimat syahadat yang diyakini sebagai utusan Tuhan yang menyampaikan pesan, itu bukanlah Nabi Muhammad sebagai sosok. Namun Muhammad di sini diyakini dan disaksikan sebagai Nur Muhammad alias ruh manusia yang menjadi penyampai pesan dari Tuhan langsung. Dalam fisika kuantum, energi yang menjadi cikal bakal manusia yang menjadi energi murni yang menjaga agar atom dan partikel-partikel subatomiknya tetap berada di tempatnya dan mengorbit sempurna, ini adalah medan kuantum yang berisi beragam gaya atau energi yang mengikat. Energi inilah yang menjadi cikal bakal dari manusia, dan salah satu energinya adalah cahaya atau gelombang elektromagnetik. Jika dilihat melalui mikroskop, medan kuantum ini adalah medan energi tak kasat mata dan nampak sebagai sebuah kekosongan absolut. Namun dengan kekosongan atau medan energi inilah susunan atom bisa berubah, sehingga manusia bisa merubah takdir, kehidupan, pergerakan, pikiran, perasaan, bahkan kondisi fisiknya. Dalam pemahaman Siwa Buddha, ini adalah agama warisan dari zaman kerajaan Majapahit dulu, juga dikenal sejarah penciptaan alam semesta oleh Tuhan. Pada mulanya, yang diciptakan di dunia ini adalah cahaya murni yang berasal dari ketiadaan atau kekosongan absolut. Kemudian terpancarlah energi pertama yang menjadi cikal bakal seluruh makhluk hidup. Tuhan sendiri dalam ajaran Siwa Buddha dikisahkan memiliki 3 sebutan. Yang terakhir adalah Atmika Tattva atau kesadaran universal atau kesadaran semesta atau cahaya pertama yang diciptakan Tuhan. Kemudian Atmika Tattva ini memecah menjadi percikan cahaya kecil-kecil dan menyusup ke dalam diri setiap manusia, benda, dan makhluk hidup lainnya atau benda mati lainnya, lantas menjadi cikal bakal atau esensi dari segala ciptaan. Ketika Atmika Tattva ini sudah memecah menjadi percikan cahaya Tuhan yang lebih kecil-kecil dan sudah menyusup ke dalam setiap sel tubuh manusia sebagai cikal bakalnya, maka ia disebut sebagai Atman. Atman inilah yang membuat manusia bisa berkesadaran, memiliki nyawa atau kehidupan, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain sebagaimana manusia pada umumnya. Oleh orang Bali, Atman ini disebut juga sebagai kesadaran murni atau ruh manusia. Dalam filsafat Jawa kuno sendiri dikatakan bahwa ruh manusia adalah sukmo. Sukmo di sini merujuk pada ruh manusia, bukan jiwa. Jiwa adalah bagian dari diri manusia yang menyimpan feeling atau perasaan. Sedangkan sukmo itu adalah ruh yang hakikatnya terbuat dari cahaya. Cahaya inilah yang menjadi sumber kesadaran manusia, dan ini merupakan diri sejati yang juga sekaligus adalah jati diri manusia yang sebenarnya. Itulah kenapa dalam filosofi Jawa kuno itu dikatakan bangsa Indonesia seharusnya segera kembali ke jati dirinya. Maksudnya kembali ke jati dirinya itu gimana? Dia mulai kembali menyadari diri sejatinya bahwa sebenarnya esensi dari dirinya, cikal bakal dari dirinya itu adalah percikan cahaya Tuhan itu sendiri yang sebenarnya itu sudah
ada di dalam dirinya masing-masing dan menjadi esensi atau kesejatian dari manusia itu sendiri. Dalam berbagai tarekat kebatinan di luar negeri pun juga dikatakan bahwa hakikat sejati manusia adalah percikan cahaya Tuhan, di mana sebenarnya jika manusia dibedah kondisi di dalamnya dan dihapus semua materi di tubuhnya, maka yang tinggal tersisa itu adalah percikan cahaya Tuhan itu sendiri. Sekilas, hakikat ruh Nur Muhammad, Atmika Tatwa, dan medan kuantum itu memiliki keselarasan atau kemiripan. Tapi secara ilmiah, memang belum ada ilmuwan yang berhasil menemukan hakikat ruh manusia dan makhluk hidup lainnya itu ada di mana. Jadi, bisa saja walaupun kita merasa ini mungkin adalah diri sejati atau kesadaran murni kita atau ruh kita, ini bisa saja akan menjadi kontroversi di masyarakat. Nah, kalau kalian sendiri, apakah kalian pernah punya pemikiran yang sama? Coba dong cerita di kolom komentar. Memang sih secara fisika, hakikat diri kita itu sebenarnya adalah cahaya murni. Cahaya ini berada di medan kuantum yang mengisi ruang-ruang kosong antar atom dan antar partikel subatomik. Dan dari sinilah kehidupan serta takdir manusia tercipta. Dengan mengubah susunan elektron atau zarah lain dalam atom, dengan mengubah susunan atomnya, maka takdir manusia bisa berubah. Cara berpikir akan berubah, pemahaman belajar juga ikut berubah. Demikian juga dengan tindakan ikut berubah, maka hasil yang didapatkan juga otomatis akan berubah. Setiap kali manusia berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak, maka di situ ada aktivitas-aktivitas kuantum di dalamnya yang membuat ini semua bisa terjadi. Karena itulah, Dr. Joe Dispenza dalam bukunya Becoming Supernatural mengatakan, kalau kita ingin merubah nasib atau takdir, maka rubahlah susunan atom-atom dalam dirimu sendiri, agar takdir dan kehidupanmu juga ikut berubah. Yang bisa merubah ini adalah medan kuantum di dalam tubuh kita sendiri. Sedangkan Dr. Joe Dispenza juga menyebut kalau medan kuantum ini sebenarnya adalah medan kesadaran yang mampu mewujudkan apapun. Di dalamnya tidak ada kepastian yang benar-benar pasti, melainkan isi di dalamnya ini adalah peluang terhadap apapun. Karena itu dikatakan juga oleh Dr. Joe Dispenza, ketika Anda mulai bisa memasuki dimensi kuantum Anda sendiri, maka di situ Anda bisa mewujudkan keinginan apapun yang Anda ingin wujudkan, karena di dalamnya itu berisi banyak sekali peluang yang bisa Anda wujudkan di masa depan. Nah, itulah kenapa di tarekat kebatinan barat seperti Freemason dan Illuminati, mereka banyak melahirkan miliarder-miliarder baru. Mereka mampu mengubah hidup dan takdirnya dengan mengubah susunan atom melalui medan kuantum mereka sendiri, melalui kesadaran mereka sendiri. Dan di tarekat kebatinan, banyak sekali ritual-ritual yang bisa dilakukan agar manusia segera bisa menyingkap tabir-tabir penutup yang menghalangi manusia mengakses kesadarannya atau dimensi kuantumnya. Jika Anda mampu merubah susunan atom Anda sendiri melalui medan kuantum ini, ditambah Anda bisa mempertahankan emosi Anda di emosi-emosi yang luhur, maka Anda akan memiliki daya tarik yang sangat powerful. Bahkan, law of attraction yang Anda mau wujudkan ini akan semakin cepat terwujud. Itulah kenapa dalam ajaran Hindu, Buddha, dan Jawa kuno dikatakan bahwa isi adalah kosong dan kosong adalah isi. Medan kuantum ini memang berisi kekosongan absolut, namun justru dari kekosongan inilah kesadaran manusia, takdir, dan kehidupan manusia tersebut tercipta. Bahkan dalam ilmu fisika kuantum sendiri, materi yang selama ini kita kira realita pun sebenarnya bukanlah sesuatu yang nyata. Karena dalam medan kuantum, energi tak kasat mata ini ternyata bisa memadat membentuk partikel-partikel subatomik. Dan dalam skala yang lebih besar, ini akan berkumpul membentuk organisme atau benda. Namun demikian, partikel ini tetap tidak melupakan sifat aslinya yang berupa gelombang atau energi tak kasat mata. Karenanya, segala materi di alam semesta ini disebut memiliki dualisme partikel. Bisa bersifat sebagai materi, bisa juga bersifat sebagai gelombang atau energi tak kasat mata. Bisa nyata, bisa gaib. Demikian juga dengan manusia. Manusia bisa bersifat materi, namun juga bisa bersifat imateri atau hanya berupa energi atau gelombang tak kasat mata saja.